Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang pendidikan. Kali ini kami selaku mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam fase Madinah. Adapun sejarah pendidikan Islam pada fase Madinah ini meliputi pembahasan sejarah Islam di Madinah itu sendiri, kemudian sejarah pendidikan Islam di Madinah, dan yang terakhir adalah kelembagaan pendidikan di Madinah. Yang pertama tentu akan kami jelaskan mengenai sejarah Islam di Madinah itu sendiri. Masuknya Islam di Madinah karena hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu merupakan keputusan Nabi Muhammad setelah melihat penyiksaan dan juga penolakan yang sangat keras dari kaum kafir Quraisy di Mekah, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Hal ini bermula dari datangnya sejumlah penduduk Yathrib yang berhaji ke Mekah, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Masuk Islam dalam 3 gelombang. Pertama, pada tahun ke-10 kenabian, beberapa orang Khazraj berkata kepada Nabi, "Bangsa kami telah lama terlibat dalam permusuhan, yaitu antara suku Khazraj dan Aus. Mereka benar-benar merindukan perdamaian. Kiranya Tuhan mempersatukan mereka kembali dengan perantaraan Engkau dan ajaran-ajaran yang Engkau bawa. Oleh karena itu, kami akan berdakwah agar mereka mengetahui agama yang kami terima dari Engkau." Kemudian yang kedua, pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yathrib terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus, serta seorang wanita menemui Nabi di suatu tempat bernama Aqobah. Di sana kemudian banyak penduduk Yathrib, sebanyak 73 orang masuk Islam. Karena kaum musyrikin Quraisy mengetahui hal ini, akhirnya mereka memburu Nabi dan membuat Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yathrib. Pada waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yathrib. Masuknya Islam di Madinah karena hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Pada periode Madinah ini, Islam mengumpulkan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul 2 kekuasaan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara di Madinah. Yang kedua, kami akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam di Madinah itu sendiri. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan Islam pada fase Madinah. Dasar dan tujuan pendidikan Islam pada fase Madinah ini ada 4. Pertama, hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah karena permusuhan kafir Quraisy yang semakin mempersulit kaum muslim di sana. Yang kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansor agar saling tolong-menolong. Yang ketiga, membudayakan asa musyawarah dan diskusi. Dan yang terakhir adalah terjadi sebuah persaudaraan yang jujur dan kokoh, dan ada solidaritas yang erat di antara anggota masyarakatnya. Pokoknya di negara Madinah ini Rasulullah sangat benar-benar menekankan tentang persaudaraan, karena ada 2 kaum yang membela pertama kali umat Islam saat itu, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua, ada materi dan metode pendidikan Islam pada fase Madinah. Di fase Madinah, materi yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat dan para pengikut Islam atau umat Islam itu ada beberapa. Yang pertama adalah pendidikan tauhid, yaitu menanamkan keimanan bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah pendidikan sholat, mulai diturunkan
ayat, mulai diturunkan hadis, itu di sini dilengkapi di fase Madinah. Dan yang terakhir adalah pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga, karena semakin banyaknya kaum muslim dan semakin banyaknya persaudaraan yang terjalin di fase Madinah ini. Kemudian materi ini diolah menjadi metode oleh Rasulullah. Contohnya di dalam pendidikan tauhid, metode yang dilakukan Nabi adalah dengan melalui tanya jawab dengan penghayatan yang mendalam dan didukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Sedangkan dalam materi pendidikan sholat, ada metodenya adalah disampaikan dengan metode demonstrasi, dilakukan langsung, dan peneladanan sehingga mudah diikuti masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan adab dan sopan santun dalam keluarga, metodenya dilakukan oleh Nabi dengan menitik beratkan pada peneladanan juga. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan yang baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga akan kami jelaskan mengenai pendidikan Islam pada fase Madinah. Di sini ada 6 titik poin pendidikan Islam pada fase Madinah. Yang pertama adalah pendidikan Al-Quran, yang kedua adalah pendidikan ukhuwah, yang ketiga adalah pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, yang keempat adalah pendidikan kesejahteraan keluarga, dan yang kelima pendidikan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah pendidikan hankam atau pertahanan dan keamanan. Pada fase Madinah ini, pendidikan Al-Quran dihafalkan sahabat secara teratur, didengarkan, diperiksa, dan diverifikasi langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada pendidikan ukhuwah, yang seperti yang kita tahu di fase Madinah ini mulai terjalinnya hubungan persaudaraan berlandaskan iman antara kaum muhajirin dan ansor, disertai dengan toleransi antara kaum Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Kemudian pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan, Rasulullah meletakkan sistem permusyawaratan. Dan kemudian pendidikan kesejahteraan keluarga, Rasulullah melakukan konsultasi langsung kepada keluarga, mau itu permasalahan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak. Terus ada pendidikan kesejahteraan sosial, di mana mulai terjalinnya keadilan, visioner, kemudian tertibnya sistem zakat di fase Madinah ini mulai terjalin dan mulai dikokohkan oleh Rasulullah, oleh wahyu-wahyu Allah yang turun kepada Rasulullah. Dan yang terakhir adalah pendidikan hankam, pertahanan dan keamanan. Dari mulai fase Madinah ini mulai banyaknya peperangan dalam maksud untuk menjaga diri dari musuh-musuh Islam, dan kemudian delegasi dalam upaya menyebarluaskan pemahaman agama Islam oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat ada dakwah Islam di Madinah yang dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah membangun masjid. Rasulullah membangun masjid pertama kali di Madinah adalah Masjid Nabawi sebagai tempat mengajari para pengikutnya tentang berbagai aspek ajaran Islam. Yang kedua adalah menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslim yang berhijrah dari Mekah dan kaum Madinah itu sendiri, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor ya. Dan yang ketiga adalah perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, di mana setelah persaudaraan terjalin antara Muhajirin dan Ansor, Nabi Muhammad kemudian menjalin hubungan yaitu dengan golongan Yahudi dalam maksud bermuamalah. Dan yang terakhir keempat adalah pembangunan peranata sosial dan pemerintahan. Madinah adalah wilayah pertanian, dihuni oleh berbagai klan dan tidak oleh sebuah kesukaan yang tunggal, sehingga Nabi SAW mulai melakukan pembangunan peranata sosial dengan cara membangun pertanian, muamalah, zakat, undang-undang dalam Baitul Mal, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada lembaga pendidikan Islam di Madinah, yaitu ada 2, masjid di Madinah dan kutab dan madrasah. Yang pertama masjid di Madinah.
Masjid adalah lembaga pendidikan lain yang sudah dikenal dalam peradaban Islam sejak masa yang paling awal. Ketika sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, salah satu kegiatan pertama Rasulullah SAW adalah membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal sebagai Masjid Nabawi, yang kemudian menjadi senter dalam peradaban Islam di Madinah dan di dunia. Dan yang kedua adalah kutab dan madrasah. Yang dicatat di sejarah ada satu madrasah yaitu Al-Hamdiyah, dibangun oleh penguasa Utsmani, sedangkan kutab dilaksanakan untuk membaca dan menulis di fase Madinah ini. Di fase Madinah ini, madrasah itu tidak dalam berbentuk bangunan dan sekolah seperti yang kita kenal sekarang, tapi dalam bentuk para sahabat bermusyawarah di masjid lagi-lagi, ataupun di rumah sahabat yang lainnya, bertukar informasi mengenai ayat, ataupun langsung bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai permasalahan-permasalahan tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh antar sahabat. Seperti itu lembaga pendidikan Islam di Madinah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai fase pendidikan Islam di Madinah. Akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.